Assalamualaikum, halo teman-teman, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini aku bakal bikin video menggambar dan mewarnai lagi. Di sini aku bakal bikin video menggambar dan mewarnai tema batik corak insang. Nah teman-teman, nanti pas aku lagi warnai, aku bakal jelasin nih guys, batik corak insang asal usulnya dari mana guys. Pokoknya kalian jangan skip ya guys. Sebelum mulai ke videonya, buat kalian nih yang belum subscribe, like, comment, and share, karena subscribe itu gratis. Lanjut aja kita ke video, maksudnya langsung aja kita ke videonya. Oke guys, langsung aja aku ceritainnya. Maksudnya aku jelasin ya guys, dari mana maksudnya asal usul batik corak insang. Kain tenun corak insang dimulai diciptakan dan dikenal pada tahun 1930-an. Dikutip dari kampung wisata Tenun Katulistiwa, corak insang dikenal di luar negeri pada saat lawatan GM Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri atau Sultan keberapa ya guys, seperti itu, di negeri Belanda guna menghindari undangan Ratu Wilhelmina atau Ratu Belanda. Ketika itu istri beliau yang bernama Syarifah Maryam Assegaf menggunakan kain tenun corak insang pada acara kerajaan tersebut dan dihindari juga raja-raja dari Jawa, Kesultanan dari Sumatera, Beli, Langkat, Serdang, Kerajaan Kutai, dan lain-lain. Tahun 1942 pada saat lawatan GM Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri ke Kuitang, Batavia, ke Jakarta dalam rangka melaksanakan sholat Idul Adha, beliau juga menggunakan kain tenun corak insang yang menjadi kebanggaan kain tenun Kesultanan Pontianak. Masa kerajaan Pontianak atau Kesultanan Kadriah Pontianak bermula dari tahun 1771 hingga tahun 1950. Pada masa-masa kebesaran dan kejayaan kerajaan Melayu tersebut, kegiatan bertemu dalam masyarakat Melayu Pontianak berlangsung dengan semarak. Konon motif tertua ini sudah dikenal sejak masa pemerintahan Sultan pertama Pontianak, Syarif Abdurrahman Al-Qadri, dari 1771 sampai 1808. Dikenalnya kain tenun corak insang dari masyarakat Melayu Pontianak tak terlepas dari rangkaian sejarah Kesultanan Kadriah Pontianak itu sendiri. Jenis tenun ini pada umumnya tidak menggunakan bahan baku benang emas. Model corak insang sebenarnya memiliki kemiripan dengan tenun cual dari Sambas, di mana perbedaan terletak motif-motifnya saja. Kain tenun termasuk tenun corak insang mula-mula digunakan oleh kerabat kesultanan, lambat laun digunakan kalangan bangsawan dan kerabat kerajaan yang memiliki kemampuan lebih. Namun dalam perkembangan berikutnya, kain corak insang khususnya dipergunakan pula oleh kalangan masyarakat Melayu umumnya. Sejalan dengan tumbuh dan berkembangnya kerajaan Pontianak, khususnya melalui hubungan perdagangan, pemasaran hasil tenunan berupa kain corak insang pun memperoleh tempat sendiri, hingga tak ada pengecuali pula perdagangan hasil tenunnya masyarakat Melayu Pontianak ini dengan sendirinya menjadikan salah satu faktor penunjang timbulnya proses integrasi antar daerah dan menjurus pula terhadap aliran besar kultural yang membawa unsur dan supremasi kebudayaan lainnya. Untuk membedakan kelompok masyarakat Melayu Pontianak dan kelompok masyarakat Melayu lainnya di bidang tenunan ini, masyarakat Melayu Pontianak secara khusus memiliki kerajinan tenun yang turun-temurun dinamakan dengan tenun corak insang, atau hasil tenunnya dikenal dengan kain corak insang. Jenis tenunan ini pada umumnya tidak menggunakan bahan baku benang emas. Di antara lain yang membedakannya dengan tenunan Melayu Kalimantan Barat lainnya seperti hasil tenunan Melayu Sambas, Mempawah, Sanggau, Sintang, dan Ketapang ataupun daerah lainnya.
Pada perkembangan berikutnya, hasil tenun berupa kain corak insang menjadi pakaian sehari-hari masyarakat Melayu Pontianak dan sekitarnya. Dalam parodi itu pula kemudian muncul beberapa motif tenun corak insang yang dikenal luas, antara lain corak insang berantai, corak insang bertangkup, corak insang delima, corak insang awan, corak insang berombak, corak insang bertapa besar, dan lainnya sebagainya. Di awal perkembangannya, kain tenun corak insang dihasilkan dari pengaruh kehidupan dan budaya masyarakat Melayu Pontianak yang mendiami kawasan sepanjang Sungai Kapuas. Kehidupan sebagai nelayan dan menjadi profesi masyarakat ini menjadikan ikan sebagai salah satu media pengungkapan atau diwujudkan sebagai ekspresi seni yang dijabarkan sebagai motif atau corak insang. Hasil tenunnya yang dihasilkannya. Ikan yang dimaksud tersebut bukanlah gambar seekor ikan secara utuh, tetapi salah satu bagian terpenting dari anatomi ikan, yaitu yang paling vital yang oleh masyarakat Melayu Pontianak dinamakan dengan insang ikan. Inilah yang dijadikan sebagai objek manifestasi apresiasi masyarakat penghasil kain tenun tersebut. Oke guys, sampai situ dulu ceritanya. Aku ini mau nambahkan cerita guys tentang kota Pontianak, asal usul kota Pontianak. Ya udah langsung aja kita ke ceritanya. Kalimantan Barat, 23 Oktober 1771 atau 14 Rajab 1185 H, yang ditandai dengan pembukaan hutan di persampingan Sungai Landak, Sungai Kapuas Kecil, dan Sungai Kapuas Besar. Tempat tersebut pada kemudian hari berdiri balai dan rumah tinggal. Kemudian pada tahun 1778 atau 1192 H, Syarif ditingkatkan menjadi Sultan Pontianak pertama. Berdirinya Masjid Jami yang kini bernama Masjid Sultan Syarif Abdurrahman dan Istana Kadriah yang terletak di Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, menjadi penanda letaknya kekuasaannya. Menurut Fred, Belanda masuk ke Pontianak pada tahun guys, sudah selesai nih guys. Sini dulu ya ceritanya. Kalau kalian mau cerita lebih lengkap, nanti aku bikin videonya guys. Ini hasil mewarnai aku. Guys, makasih ya udah nonton video kali ini. Buat kalian yang suka, buat like ya guys, jangan lupa subscribe. Dadah.